Cerita episode kali ini dimulai dengan Nalansang yang kaget karena kesadaran ilahi Centian punya dunianya sendiri. Tentu saja hal ini merupakan kabar baik karena Centian akan menjadi wadah sempurna bagi Nalansang. Sementara itu, Centian dan Liu Yan muncul di dalam lautan kesadaran. Bang MC juga meminta Liu Yan untuk tenang karena dia yang akan mengurus Nalansang di dalam tempat ini. Tidak berlama-lama, Nalansang pun langsung berusaha menelan kesadaran Centian dan berkata setelah ini dia akan menguasai dan mengendalikan seluruh dunia. Pada awalnya tubuh Centian seketika lebur yang membuat Nalansang mengira kalau Centian sudah kalah. Tapi pada nyatanya Centian hanya berubah menjadi kekuatan yang lebih besar untuk menyegel kesadaran dari Nalansang. Tentu saja hal ini membuat Nalansang kaget karena ternyata Centian masih bisa memberikan perlawanan kuat kepadanya. Di saat yang sama Centian berniat menghitung berapa banyak nyawa yang dimiliki oleh Nalansang setelah dia menggunakan serangan ribuan pedang. Serangan pedang pun langsung menghujan ke tubuh Nalansang yang sedang tidak berkutik terkena segel rantai. Sementara itu, Liu Yan memberikan pujian kepada Bang MC karena hanya 1 tahun mereka tidak bertemu, tapi sekarang Centian sudah sekuat ini. Karena Pak Tua Nalansang tidak bisa terus-terusan mendapatkan serangan, akhirnya beliau membakar esensi jiwa untuk keluar secara paksa dari ruangan kesadaran ilahi Bang MC kita. Situasi ini pun membuat Centian tertawa karena ternyata Pak Tua Nalan hanya bisa berada sebentar di dalam kesadaran ilahi miliknya. Kau sudah memaksaku membakar esensi jiwa, kalau begitu aku akan membuatmu merasakan kekuatan sesungguhnya dari tubuh abadi arwah keluarga Nalan. Perubahan dari Pak Tua Nalan disadari oleh Xiaomo yang langsung meminta Centian untuk berhati-hati. Meskipun kekuatan dari Pak Tua Nalan cukup mengerikan, tapi bukan hanya beliau saja yang mempunyai kartu truf. Centian kemudian mengeluarkan kartu truf yang dia miliki untuk bisa melawan Pak Tua Nalan. Betapa kagetnya Pak Tua Nalan ketika mengetahui kalau Centian mempunyai kekuatan yang begitu besar, padahal ranahnya hanya berada di tahap Wuzong. Dia pun bertanya-tanya siapakah identitas Centian sebenarnya. Bahkan di sini Centian berhasil menyerang Pak Tua Nalan hingga membuatnya terjatuh ke tanah. Namun Pak Tua Nalan tetap bersikap sombong sembari menjelaskan kalau dirinya merupakan leluhur keluarga Nalan. Jadi tidak ada satu orang pun yang mampu mengalahkannya termasuk Centian. Belum sempat Pak Tua Nalan menyelesaikan pembicaraan, tiba-tiba saja Centian kembali melakukan serangan kuat. Namun serangan kuat dari Bang MC belum mampu untuk membunuh Pak Tua Nalan yang berhasil menahan serangan tersebut. Seketika Pak Tua Nalan langsung menyadari kalau pemuda di hadapannya merupakan Centian yang pernah bertarung melawan leluhur klan langit. Pak Tua Nalan pun tertawa lebar karena ternyata Centian yang dikabarkan sudah mati ternyata masihlah hidup sampai sekarang. Centian yang berhasil hidup tentu saja membawa angin segar bagi Pak Tua Nalan karena dia bisa menguasai tubuh Centian, menguasai harta keluarga Chen dan menguasai kitab surgawi kuno keluarga Liu sekaligus hari ini. Siapa yang menyangka kalau Pak Tua Nalan juga bisa mengeluarkan martial spirit langit sama seperti Yu Wutian. Tentu saja martial spirit langit ini membuat Xiaomo berpikir kalau Pak Tua Nalan sudah merebutnya dari Yu Wutian. Namun Tuan Jian punya pendapat yang berbeda karena menurutnya kekuatan martial spirit Pak Tua Nalan bisa dibilang sudah setara dengan Sain. Pak Tua Nalan berbicara kalau Centian cukuplah berbakat karena hanya berada di ranah bawah namun mampu membuatnya mengeluarkan martial spirit langit. Namun meskipun begitu dia tetap senang karena tubuh yang akan menjadi wadah selanjutnya punya begitu banyak kemampuan.
Pak Tua Nalan pun berpikir untuk mengalahkan Chen Tian dan menghancurkan kultivasinya terlebih dahulu baru bisa merebut tubuh Bang MC. Karena seperti yang kita lihat sebelumnya, Pak Tua Nalan sudah gagal merebut tubuh Chen Tian saat memasuki kesadaran ilahi dari Chen Tian. Ketika Pak Tua Nalan sudah melakukan serangan kuat, Chen Tian terkena nasib sial karena serangan balik dari kekuatannya sudah mulai terasa. Karena paham Chen Tian tidak bisa menahan serangan dari Pak Tua Nalan sendirian, maka Liu Yan keluar untuk menghadang serangan dari Pak Tua Nalan. Liu Yan pun berterima kasih karena Chen Tian sudah datang menyelamatkannya. Namun karena Chen Tian mempunyai masa depan yang cerah, jadi dia tidak boleh mati sia-sia di tempat ini. Meskipun Liu Yan sudah berusaha menghadang serangan dari Pak Tua Nalan, namun serangan tersebut terlalu kuat untuk ditahan hanya dengan kekuatan Liu Yan seorang. Tampak Liu Yan langsung terluka parah terkena serangan dari Pak Tua Nalan. Beruntung di sini Chen Tian masih bisa memberikan bantuan dengan sisa-sisa kekuatannya. Pak Tua Nalan kemudian tertawa karena terjadi momen mengharukan di antara Chen Tian dan juga Liu Yan. Namun karena kekuatan Chen Tian sudah tidak bisa digunakan lagi, maka Pak Tua Nalan yakin kalau Chen Tian akan kalah. Siapa yang menyangka kekuatan koneksi antara Chen Tian dan Liu Yan mampu membuat kitab surgawi kuno yang berada di dalam tubuh mereka bereaksi. Reaksi yang ditimbulkan dari kitab surgawi kuno ini membuat serangan pedang spiritual semakin kuat. Kekuatan kitab surgawi kuno memang tidak kaleng-kaleng, hanya secuil kekuatannya saja udah mampu membuat Pak Tua Nalan tidak berdaya. Sementara itu Tuan Jian hanya tersenyum karena lagi dan lagi Chen Tian selalu memberikan sebuah kejutan kepadanya. Pak Tua Nalan tampak sangat kesal karena dia mengetahui serangan pedang spiritual yang digunakan oleh Chen Tian menggunakan kekuatan kitab surgawi kuno. Beliau sangat menyesalkan kenapa kitab surgawi kuno tidak pernah berada di tangannya. Karena Pak Tua Nalan sangat menginginkan kekuatan kitab surgawi kuno, maka Chen Tian dan Liu Yan akan memberikan kekuatan tersebut dalam bentuk serangan terakhir yang menyelesaikan pertarungan di antara mereka. Meskipun kematian sudah di depan mata, namun Pak Tua Nalan masih sempat tertawa karena dia meyakini cepat atau lambat kitab surgawi kuno akan jatuh ke tangannya. Kekuatan besar yang dihasilkan dari kitab surgawi kuno membuat ruangan yang diciptakan oleh Pak Tua Nalan akan hancur. Situasi ini membuat Chen Tian mengajak Liu Yan untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Nalan Sang yang berhasil mengambil kitab surgawi kuno dari tubuh Liu Yan. Diambilnya kitab surgawi kuno tentu saja membuat Liu Yan langsung mati. Kematian Liu Yan tentu saja memancing amarah dari Chen Tian yang akan melakukan pembalasan dendam kepada Nalan Sang. Namun ternyata kemarahan Chen Tian hanyalah sebuah mimpi semata. Saat ini diketahui Chen Tian sedang berada di sebuah tempat yang menjadi kediaman dari seorang pak tua bernama Lin Dong dan seorang gadis kecil bernama Lin Xuan. Lin Xuan menjelaskan kalau dia dan kakeknya menemukan Chen Tian di bawah sebuah tebing dengan tubuh yang penuh luka. Mendengar penjelasan ini, Chen Tian lekas berterima kasih kepada mereka berdua sekaligus memperkenalkan diri kalau dirinya bernama Wu Chen. Meskipun Chen Tian berhasil diselamatkan, tapi Pak Tua Lin Dong berkata kalau denyut nadi Chen Tian sudah terputus yang membuat Bang MC hanya akan mampu bertahan hidup selama 3 bulan saja. Jika Chen Tian nantinya sudah sembuh, maka Pak Tua Lin Dong meminta Bang MC untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Namun ucapan dari Pak Tua Lin Dong langsung mendapatkan respon dari Lin Xuan yang meminta kakeknya untuk tidak mengusir Chen Tian sampai Bang MC sembuh.
Lin Xuan juga meminta Chen Tian untuk beristirahat dengan tenang sembari membawa Pak Tua Lin keluar dari dalam rumah. Pak Tua Lindong sendiri punya alasan kenapa dia meminta Chen Tian untuk segera pergi. Dia mengetahui kalau Chen Tian merupakan orang yang berbahaya karena akan mengundang orang-orang kuat datang ke kediaman mereka. 就活不过3个月。大哥哥，你爱心养伤，仇家肯定满天飞呀！能修补经脉丹田。 Chen Tian merasa kalau dia sangat beruntung mendapatkan pertolongan dari Pak Tua Lindong dan Lin Xuan. Namun untuk sembuh secara total membutuhkan waktu yang sangat lama. Bang MC mulai mengkhawatirkan keadaan dari Liu Yan pada saat ini. Sementara itu di Kekaisaran Tianfu, Kaisar Nalan menghampiri Pak Tua Nalansang yang ternyata masih hidup. Kaisar Nalan sengaja membawa 2 orang anak buahnya ke hadapan Pak Tua Nalansang untuk dimakan kekuatan spiritualnya. Pak Tua Nalansang masih kelihatan sangat kesal dan marah karena dia gagal mendapatkan kitab surgawi kuno. Selain itu jiwa dan wadah yang digunakan oleh Pak Tua Nalan juga sudah hancur. Dengan kata lain, Chen Tian sebelumnya hanya berhasil membunuh jiwa dari Pak Tua Nalansang yang lain, sementara tubuh fisik yang sekarang masih selamat. Apapun yang terjadi dan bagaimanapun caranya, Pak Tua Nalansang meminta Kaisar Nalan untuk menghancurkan perbatasan untuk bisa menangkap Wu Chen dan juga Liu Yan. 带上我的分魂和容器，无言，带到我面前。 Sementara itu kembali ke tempat di mana Chen Tian berada, ada 2 ekor monster serigala yang sedang memperebutkan sebuah bunga. Pertarungan yang terjadi antara kedua monster ini membuat bunga yang ada menjadi hangus terbakar. Tentu saja kejadian ini membuat Lin Xuan sangat marah karena bunga yang terbakar merupakan bunga peliharaannya. Di saat yang sama Chen Tian baru bisa memulihkan 30% kekuatannya dalam waktu 3 hari ini. Begitu Chen Tian keluar dari dalam rumah, dia sangat kaget ketika melihat Lin Xuan berhasil melemparkan 2 ekor serigala monster dengan sangat mudah. Bang MC pun menyadari kalau Lin Xuan dan Pak Tua Lindong bukanlah orang sembarangan. Karena sadar kalau Lin Xuan sangat menyukai sebuah bunga, Chen Tian kemudian menghampiri Lin Xuan untuk memperbaiki bunga yang ada menggunakan kekuatannya. Seketika bunga yang sebelumnya hangus terbakar langsung tumbuh kembali berkat bantuan dari Chen Tian. Chen Tian menjelaskan kepada Lin Xuan kalau setiap bunga pasti akan layu, jadi Lin Xuan harus siap menerima setiap kematian. 你要试着，就会有他陪在我身边。 Mendengar ucapan Chen Tian tersebut, Lin Xuan langsung berkata kalau ibunya pernah menjelaskan di setiap ada bunga yang mekar maka sang ibu berada di situ untuk melindungi Lin Xuan. Lin Xuan juga diperlihatkan sebuah kenangan ketika ibunya masih hidup. Seketika fenomena bunga yang tumbuh membuat Chen Tian mendapatkan sebuah pencerahan konsepsi. 娘亲为什么喜欢往上看？真的是娘亲？生是绽放，我是今生，生死。 Pencerahan konsepsi ini tentu saja membuat Pak Tua Lindong sangat kaget karena bagaimana bisa di tempat seperti ini seorang pemuda malah mendapatkan sebuah pencerahan. Tingkatan konsepsi Chen Tian juga saat ini sudah berada di tahap kelima. Meningkatnya level konsepsi membuat Chen Tian bisa kembali masuk ke dalam lautan kesadaran ilahinya. Di dalam lautan kesadaran ilahi, Chen Tian kembali bertemu dengan Liu Yan yang sangat khawatir dengan keadaan Bang MC kita. Seperti biasa, terjadi momen mesra di antara mereka berdua karena berhasil selamat dari ancaman Pak Tua Nalansang. Sementara itu Tuan Jian menyambung pembicaraan dengan berkata kalau dirinya menemukan barang yang bagus ketika pertarungan Chen Tian melawan Pak Tua Nalansang kemarin. Ternyata benda yang ditemukan oleh Tuan Jian merupakan teknik roh tingkat langit yang biasa disebut teknik unik Kaisar Jiwa. Meskipun teknik tersebut bukanlah teknik sempurna dan hanya beberapa pecahan saja, tapi kekuatannya sudah sangat luar biasa. Dengan teknik unik Kaisar Jiwa, tentu saja Chen Tian akan mampu memisahkan kekuatan jiwanya.
Seketika Chen Tian menyadari kalau Nalansang sampai mempelajari teknik ini, maka jiwa yang dibunuh oleh Bang MC kemarin hanyalah jiwa Nalansang yang lain. Tuan Jian pun mengiyakan hal tersebut karena bisa saja tubuh jiwa yang dibunuh oleh Chen Tian bukanlah tubuh asli dari Nalansang. Momen ini pun membuat Chen Tian kepikiran untuk segera kembali ke perbatasan guna memastikan apakah Nalansang masih hidup atau sudah mati. 也足够你壮大神魂， 那我斩杀的有可能不是本体。 Beberapa saat kemudian, Chen Tian kembali ke tempat tinggal dari Lin Xuan. Sementara itu Pak Tua Lindong tidak pernah menyangka kalau orang yang dia selamatkan mempunyai konsepsi yang begitu mengerikan. Lin Xuan sendiri bertanya apakah Chen Tian sudah ingin pergi dari tempat ini. Dia juga memberi Chen Tian sebuah kalung yang mana kalung tersebut bisa menuntun Chen Tian untuk bertemu Lin Xuan di lain waktu. Chen Tian kemudian berterima kasih kepada Pak Tua Lindong karena sudah memberikan kesempatan berlatih di kediamannya. Di saat yang sama Pak Tua Lindong juga meminta Chen Tian untuk tidak ragu jika ingin kembali ke tempat ini guna meningkatkan kultivasi. 哥哥， 日后前辈有需要我的地方， 将修为更上一层。 九州，我一定会去的。 Ketika Chen Tian sedang berterima kasih dan berpamitan pergi kepada Pak Tua Lindong, tiba-tiba saja Melin datang ke lokasi. Ternyata sebelumnya Melin melihat penerobosan yang sedang dilakukan oleh Chen Tian, jadi hal tersebutlah yang membuatnya datang ke tempat ini. Kedatangan Melin ke tempat ini tidak dengan tangan kosong yang mana dia membawa sebuah dekrit kekaisaran yang menjadikan identitas Chen Tian sebagai seorang marquis. 你怎么找到这儿的？ 皇室妇女 Scene kedatangan Melin ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Cerita episode kali ini dimulai dari kediaman keluarga Li, tepatnya berada di kota matahari terbenam. Tuan muda keluarga Li yang bernama Li Haoran sudah membuat sayembara. Bagi siapapun yang berhasil membunuh Marquis Wu Chen, maka dia akan mendapatkan hadiah. Namun sayembara yang dilakukan oleh Li Haoran ditentang oleh sang ayah yang bernama Li Ke. Li Ke menganggap dia akan memanfaatkan kedatangan Wu Chen ke kota matahari terbenam dan menjadikan Wu Chen sebagai anjing peliharaan keluarga Li. Ketika Li Haoran ingin mencabut sayembara tersebut, Li Ke meminta anaknya untuk berhenti dan biarkan saja sayembara tersebut masih berlaku. Ternyata Li Ke ingin melihat sampai di manakah kemampuan dari Marquis Wu Chen. Beberapa saat kemudian salah satu pasukan keluarga Li mengabarkan kalau mereka sudah menemukan tubuh Yin murni yang diinginkan oleh tuan muda Li Haoran. 毫无根基的铁血猴，而我是牵着狗绳。站住！ 少爷， Sementara itu di perbatasan kota matahari terbenam, Chen Tian sedang berada di perjalanan. Ternyata setelah menjadi seorang marquis, Chen Tian memilih kota matahari terbenam sebagai wilayah yang akan dia tempati. Dengan kata lain, keberadaan marquis baru di kota matahari terbenam sebenarnya mengancam keberadaan keluarga Li yang sudah berkuasa sejak lama. Luo Xi pun bertanya kepada Chen Tian kenapa Bang MC malah memilih kota matahari terbenam sebagai tempat tinggal. Ternyata Chen Tian punya alasan karena kota matahari terbenam tidak jauh dari wilayah kuno, serta pusat kekaisaran Tianfu sangat jauh dari kota ini. Sementara itu Liu Yan merasa cemburu karena ada campur tangan Meng Su yang membuat Chen Tian bisa menjadi seorang marquis di kota matahari terbenam. Xiao Mo pun segera meminta Chen Tian untuk membujuk Liu Yan karena wanita kalau tidak dibujuk pasti akan marah terus-menerus. Chen Tian menjelaskan kalau Meng Su hanya memberikan bantuan saja kepadanya. Lagi pula Meng Su sudah mengetahui identitas asli Chen Tian yang sedang berpura-pura menjadi Wu Chen. 吃醋的女人越晚越难哄。 星梦雪会帮我。 真的？ Di saat yang sama Luo Xi kembali bertanya apakah tidak berbahaya jika Meng Su mengetahui identitas asli Chen Tian. Chen Tian meminta Luo Xi untuk tenang karena Meng Su merupakan seorang pengusaha, jadi dia pasti tidak akan berani bertindak aneh-aneh sampai Chen Tian memberikan balasan kebaikan. Ti Xiong sendiri kepikiran bagaimana dengan Meng Jia yang pasti tidak akan senang ketika mengetahui Chen Tian dibantu oleh kakaknya sendiri. 不会做亏本买卖的，
那还不容易。 Beberapa saat kemudian, Chen Tian dan rekan-rekannya sudah sampai di tengah kota matahari terbenam. Baru juga sampai, mereka langsung melihat adanya orang-orang yang sedang melakukan kegiatan aneh. Chen Tian sendiri menyadari kalau orang-orang ini sudah mendapatkan sayembara untuk membunuh Marquis yang diutus ke Kekaisaran Tianfu untuk menjaga kota matahari terbenam. Benar saja, sifat orang-orang di sekitaran kota langsung berubah setelah Chen Tian meminta mereka semua untuk tidak berpura-pura lagi. Keberhasilan Chen Tian mengungkap sandiwara yang dilakukan oleh orang-orang ini tentu mendapatkan pujian. Tanpa keraguan mereka semua langsung melakukan serangan untuk menangkap Bang MC. Namun karena orang-orang ini hanyalah keroco, Chen Tian berhasil mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Bahkan Ti Xiong hanya melongo karena Chen Tian tidak menyisakan satu orang pun untuk dia pukul. Siapa yang bilang aku tidak menyisakan siapapun, ucap Chen Tian sembari meminta orang yang sudah mengikutinya dari dalam hutan untuk segera keluar. Sesuai perkiraan Chen Tian, dua orang yang sudah mengikuti rombongan akhirnya menunjukkan batang hidung mereka. Mereka berdua merupakan kakak beradik yang mendapatkan tugas menangkap serta membawa Chen Tian pergi. Kakak beradik ini meminta semua orang yang tidak berhubungan untuk segera menyingkir karena mereka berdua hanya punya urusan dengan Chen Tian seorang. Namun Ti Xiong yang sudah tidak sabar ingin bertarung akan meladeni dua orang kakak beradik ini guna membiarkan Chen Tian beristirahat. Pertarungan pun terjadi di antara Ti Xiong melawan salah satu orang yang bernama Guang Chan. Tidak butuh waktu lama, dengan kekuatan tinju fisiknya Ti Xiong mampu membuat Guang Chan termundur. Karena Guang Chan dan adiknya harus secepat mungkin menyelesaikan pertarungan, mereka berdua pun langsung memakan pil peledak spiritual untuk menaikkan kekuatan secara paksa. Masih cukup beruntung Ti Xiong mendapatkan pertolongan dari Chen Tian ketika dia hampir terkena ledakan petir yang digunakan oleh Guang Chan. Tidak hanya menyelamatkan Ti Xiong saja, Chen Tian juga akan memberikan pelajaran kepada Guang Chan. Ketika Guang Chan mencoba melakukan serangan, Chen Tian menyadari kalau Guang Chan hanyalah seorang penyihir tapi memaksakan diri untuk menjadi seorang petarung. Bang MC menyebut kalau Guang Chan sudah menyia-nyiakan bakat yang dia miliki. Pada momen Guang Chan terkena bantingan, Chen Tian mendapatkan sebuah liontin giok yang sama persis seperti yang dimiliki oleh Evian. Bang MC pun lekas bertanya bagaimana Guang Chan bisa mendapatkan liontin giok ini dan berasal dari manakah Guang Chan dan adiknya. Kamu akan mengetahui asalku setelah kamu ikut dengan kami, ucap adik Guang Chan sembari membuat formasi teleportasi untuk membawa Chen Tian pergi. Ternyata formasi tersebut sudah mereka siapkan untuk menangkap serta memasukkan Chen Tian ke dalam sebuah tungku pembakaran. Usut punya usut, ternyata ada seorang mantan tetua dari asosiasi alkemis bernama Yao Merong yang sudah memberi perintah kepada Guang Chan untuk menangkap Chen Tian. Yao Merong berbohong kepada kedua saudara ini kalau dia bisa menyembuhkan Evian dengan menggunakan tubuh dari Chen Tian. Yao Merong pun tertawa ketika mendengar kalau Guang Chan ingin segera pergi bertemu dengan Evian. Dia mengatakan kalau mereka berdua tidak akan pernah bertemu dengan Evian lagi ke depannya. Sontak hal ini pun membuat Guang Chan bertanya-tanya apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Yao Merong kepada Evian. Ternyata Yao Merong sudah menjual Evian ke tempat pelelangan karena dia memiliki tubuh yin murni. Sedari itulah Yao Merong baik kepada Guang Chan dan adiknya karena dia hanya ingin memanfaatkan tubuh dari Evian. Sontak hal ini pun membuat Guang Chan sangat marah dan ingin melakukan serangan kepada Yao Merong. Namun seketika mereka berdua langsung terdiam karena ternyata Yao Merong sudah memberikan sebuah racun untuk mengendalikan mereka berdua jika tidak patuh. Jika Guang Chan dan adiknya masih ingin hidup, maka mereka berdua harus mematuhi perintah dari Yao Merong.
Dengan uang hasil penjualan Evian, Yao Merong yakin kalau asosiasi alkemis akan menyesal sudah memberhentikan dirinya sebagai tetua. Tiba-tiba saja tungku pembakaran yang dimiliki oleh Yao Merong meledak karena Chen Tian memaksa untuk keluar. Tentu saja hal ini membuat Yao Merong kaget karena tungku tersebut seharusnya tidak bisa dihancurkan dengan ranah Chen Tian pada saat ini. Aku sangat tertarik dengan Evian yang sedang kalian bicarakan. Di manakah dia sekarang? Tanya Chen Tian kepada Yao Merong. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.